Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Permatasari. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2024 dengan NIM 11241774. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya tentang analisis kinerja keuangan PT DCI Indonesia Tbk di tengah ekspansi industri data center. Ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bu Dr. Meta Kusumaning Tias, SEMSI AKTCA. Gambaran umumnya adalah PT DCI Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang data center yang menyediakan layanan penyimpanan dan pengelolaan data dan untuk berbagai perusahaan besar lainnya. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan kebutuhan data yang terus berkembang, bisnis data center ini memiliki prospek jangka panjang yang cukup baik termasuk bagi perusahaan PT DCI Indonesia Tbk. Perkembangan penjualannya berdasarkan annual report penjualan PT DCI Indonesia Tbk menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pendapatan mulai tercatat sekitar 1,04 triliun. Tahun ini dapat dikatakan sebagai periode awal pertumbuhan yang kuat, di mana permintaan terhadap layanan data center mulai meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital dan juga cloud computing. Untuk memasuki tahun 2023, pendapatan perusahaan naik sekitar 1,31 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan dalam perluasan kapasitas data center dan meningkatnya kualitas layanan mulai memberikan hal yang positif. Tidak terdapat penurunan penjualan pada tahun ini sehingga kinerja operasionalnya dapat dikatakan stabil dan terus berkembang. Selanjutnya pada tahun 2024, pendapatan perusahaan kembali meningkat cukup signifikan menjadi sekitar 1,81 triliun. Peningkatan ini mencerminkan tingginya permintaan pasar serta keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan dan juga menarik pelanggan baru. Demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode 2022 sampai 2024, penjualan perusahaan mengalami kenaikan secara konsisten tanpa adanya penurunan. Perkembangan pendapatan, total aset PT DCI Indonesia Tbk juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total aset perusahaan tercatat sekitar 3,22 triliun dan aset ini sebagian besar berupa aset tetap seperti bangunan data center, peralatan teknologi, dan juga infrastruktur pendukung. Pada tahun 2023, total aset meningkat menjadi sekitar 3,68 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan terus melakukan investasi untuk perkembangan usahanya. Kemudian tahun 2024, total aset perusahaan menjadi lebih meningkat lagi, sekitar 4,82 triliun. Kenaikan yang cukup besar ini menandakan bahwa perusahaan sedang berada dalam fase ekspansi yang agresif dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi struktur modalnya sendiri, PT DCI Indonesia Tbk ini diketahui menggunakan hutang dan jumlah yang cukup besar, khususnya hutang jangka panjang untuk membiayai kegiatan operasional dan ekspansi. Penggunaan hutang ini menyebabkan tingkat leverage perusahaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di satu sisi, leverage yang tinggi ini membantu perusahaan dalam mempercepat pertumbuhan dan ekspansi usaha. Namun di sisi lain, kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko keuangan, karena perusahaan harus menanggung kewajiban pembayaran bunga dan pokok hutang di masa depan. Berdasarkan annual report, berikut adalah risiko keuangan utamanya, yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, risiko kredit, yaitu risiko gagal bayar dari pelanggan. Yang ketiga, ada risiko suku bunga yang berkaitan dengan perubahan tingkat bunga peminjaman. Yang terakhir, ada risiko nilai tukar, terutama terkait transaksi dalam mata uang asing. Meskipun demikian, perusahaan telah menerapkan manajemen risiko yang cukup baik, sehingga risiko tersebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Yang terakhir ada opini audit. Berdasarkan hasil audit, laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai 2024 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini berarti laporan keuangan perusahaan ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan materi yang signifikan. Kesimpulannya, penjualan PT DCI Indonesia Tbk ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Yang kedua, ada total aset perusahaan juga terus meningkat. Yang ketiga, perusahaan berada dalam kondisi pertumbuhan yang baik.
Dan yang terakhir, tingginya penggunaan hutang meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha dan pengelolaan risiko agar kinerja keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.